Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala syafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus umat iman Islam dan walafiat. Kita masih melanjutkan tentang Kitab Qawaidul Aqaid dalam rangkaian Ihya Ulumuddin, tentang kaidah daripada akidah, dan kita sudah membahas tentang zahir batin, pembagian zahir batin atau penjelasan zahir dan batin daripada akidah. Sesungguhnya zahir batin atau bagian batin akidah tidak bertentangan dengan zahir, dan juga sebaliknya, zahir akidah tidak bertentangan dengan makna batinnya. Dan dalam masalah ini, dalam masalah bahwa antara zahir dan batin, makna zahir dan makna batin ini ada yang berlebihan, israf, baik itu kelompok yang menelan makna zahir begitu saja tanpa takwil, atau kelompok-kelompok yang kelebihan dalam takwil seperti Mu'tazilah, mentakwil segala sesuatu termasuk semua sifat Allah, melihat kepada Allah SWT, sama basar, semua sifat Allah dia takwil. Ya, semua sifat Allah dia takwil. Nah, sedangkan akidah Ahlussunnah Jamaah itu yang di tengah. Jadi ada yang berlebihan. Jadi ada yang berlebihan daripada akidah itu, yang berlebihan daripada akidah ini mazhab Hambali yang menutup semua pintu takwil. Dan husnudzon kita sudah jelaskan, husnudzon kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menutup pintu takwil itu. Ya, menutup pintu takwil itu karena apa? Karena takut kalau dibuka pintu takwil itu selebar-lebarnya, itu orang nanti akan sembarangan mentakwil sehingga akhirnya hancur akidahnya orang awam itu kalau dia sembarangan mentakwil. Tapi sebaliknya Mu'tazilah terlalu memperlebar takwil sehingga semua ditakwil sama dia. Termasuk masalah akhirat, memandang pada Allah, dia tidak meyakini Mu'tazilah itu. Memandang pada Allah secara nyata, dia takwil semua ayat yang mengenai pandang kepada Allah. Ya. Ini bablas dalam masalah takwil. Ya, akidah Ahlussunnah di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah yaitu apa? Mereka membuka pintu takwil dalam segala yang berkaitan dengan sifat Allah saja. Tetapi yang akhirat, semua tentang akhirat itu mereka tetapkan pada makna zahir. Seperti bersaksinya anggota badan, ya sudah ditetapkan makna zahir. Memang Allah mengabarkan begitu, ya akan terjadi seperti itu. Tapi sifat Allah harus ditakwil, terutama sifat-sifat yang seolah nampak bertentangan antara kalau kita maknai secara zahir seperti mata, tangan dan sebagainya. Nah, itu di tengah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Summa idzan kasyafat lahum asrarul umuri ala ma hiya alai nadharu ila sama' wal alfazil waridah. Jadi wahadul iktisad, ya itu sudah kita bahas, ya. Dan batasan iktisad itu batasan pertengahan antara dua, itu antara hadzal inhilal kulih baina jumudil hanabilah dakikun ghamid. Antara kejumudan kelompok Hambali itu dakikun ghamid, ya. Jadi pembatasan antara inhilal, antara keteruraian dalam tafsiran yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan dengan kelompok lain yaitu Hanabilah yang jumud, yang tidak mau mentakwil sama sekali. Perbatasan pertengahan ini antara dua kelompok ekstrem ini sangat ghamid. Perbatasannya itu sangat tidak diketahui dengan pasti atau dakik, halus. Layat oleh al-ilmu faqud, tidak ada yang mengetahui hal itu atas pertengahan itu kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah SWT yang menjangkau segala perkara dengan nur ilahi, bukan dengan sama, tapi dengan cahaya ilahi. Setelah dia mempelajari akidah secara dasar, kemudian dia intensif dalam ibadah, taqarrub kepada Allah setelah mempelajari akidah, maka sampai kemudian Allah bukakan pada hatinya tentang makna akidah yang dia yakini tadi. Summa idzan kasyafat lahum asrarul umur ala ma hiya alaih. Kemudian apabila tersingkap bagi mereka, bagi alladzina yudrikuna al-umur bi nurin ilahi tadi, ya, tersingkap bagi mereka asrar, apa rahasia-rahasia perkara, ala ma hiya alaih, menurut apa-apa yang hiya alaih, yang dia perkara umur itu tadi alaih berada pada ma tadi, nazaru ila sam'i wal alfazil waridah, maka mereka memandang kepada sama, ya, dan kepada lafaz-lafaz yang datang dalam akidah. Ya, fama wafaqu masyahadu binuril yakin, maka apa-apa, ya, sesuatu, adapun sesuatu yang wafaqu, yang bersesuaian, ya, apa tadi dengan masyahadu, dengan apa-apa yang mereka saksikan dengan nurul yakin, dengan cahaya keyakinan, qarraruhu, mereka tetapkan itu ma wafaqu tadi. Wa ma khalafa, dan apa-apa yang
berselisih, menyelisihi apa-apa ya, yang nyulayani, yang menyelisihi awaluhu mereka takwil. Jadi apa-apa yang menyelisih dari apa yang mereka lihat dengan cahaya nurul yakin tadi, yang menurut itu bertentangan, maka mereka takwil. Fa amma man ya'khudhu ma'rifatal munasammal mujarrad, adapun orang yang mengambil pengetahuan perkara-perkara ini tadi, perkara-perkara akidah tadi, baik tentang sifat Allah maupun akhirat tadi, hanya dengan sama mujarrad, hanya dengan mendengar saja dari kitab dan dari zahir, tanpa penerangan daripada nur, daripada batin dari Allah Ta'ala, fala yastaqiru lahu fiha qadamun, maka tidak menetap lahu baginya, ya bagi man tadi, bagi man ya'khudhu tadi, fiha padanya, pada ahlil umur, pada perkara-perkara akidah itu, apa qadamun, apa satu kaki, ya, satu telapak kaki. Jadi tidak tetaplah langkah mereka dalam akidah kalau orang itu cuma sekedar dengar dari ilmu zahir saja. Wala yata'ayyan lahu mauqifun, dan tidak menentu lahu baginya, bagi man ya'khudh tadi, mau apa mauqifun, apa satu posisi bagi dia. Dia tidak bisa bimbang kalau dia hanya mengambil dari sekedar pendengaran saja. Akan tidak betul-betul mantap pengetahuannya. Harus dibantu dengan nur cahaya ilahi tadi. Dan itu hanya didapat dengan taqarrub kepada Allah Ta'ala setelah mempelajari akidah itu secara zahir. Wal aliyaku bil muktasir, dan yang paling, adapun yang paling layak dengan orang yang muktasir ala sam'il mujarrad, orang yang membatasi diri pada pendengaran saja, adalah maqamu Ahmad bin Hambalin rahimahullah. Yang paling cocok bagi mereka adalah makomnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak perlu repot-repot takwil, sudah. Apa yang datang dari Allah amanah, kita beriman dengan itu, takwilnya kita serahkan kepada Allah. Maka yang paling layak bagi mereka, kalau dia memang hanya menerima dari sama mujarrad, ya, hanya dengan dari pendengaran saja tanpa ada nur ilahi, maka paling cocok bagi dia makomnya Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya Hanabilah. Wal an fakashful ghita an hadil iktisad fi hadil umur dakhilun fi ilmu mukasyafah. Dan sekarang maka adapun kashful ghita, menyingkap penutup daripada hadil iktisad, daripada batasan pertengahan, fi hadil umur, dalam perkara-perkara ini tadi, ini segala mu'taqadat itu tadi, yang diyakini itu tadi, ya, dakhilun, itu masuk dalam ilmu mukasyafah. Itu masuk dalam ilmu mukasyafah, bukan ilmu muamalah. Sangat tujuan ihya ini ilmu muamalah, bukan ilmu mukasyafah. Sedangkan menyingkap batasan pertengahan itu sudah masuk wilayah ilmu mukasyafah. Wal qaulu fiyatul, dan ucapan tentangnya, tentang kasful ghita ini tadi panjang. Dan itu masuk ilmu mukasyafah, bukan tujuan saya, kata Imam Ghazali. Untuk ini. Fala nakhudhu fi, maka kita tidak akan masuk, tidak akan larut fihi padanya, pada kasful ghita, pada menyingkap penutup itu tadi. Wal gharadu bayanu muwafaqatil batin lidzahir wa mukhalafatil. Sedangkan tujuan bab ini adalah menjelaskan kesesuaian antara batin dengan zahir, dan mukhalafati, dan mana sisi perbedaan batin lahu dengan zahir. Dan sudah kita bahas ada 5 poin tentang perbedaan antara zahir dan batin itu tadi. Wa qad inkashafa bi hadzal aqsamil khamsah, dan sungguh telah tersingkap apa al-gharadu atau bayanu muwafaqat tadi itu bihadil aqsamil khamsah, dengan pembagian yang 5 itu tadi, yang 5 bagian yang sudah kita bahas kemarin itu. Ya. Yang antara zahir dan batin. Ada yang memang antara zahir dan batin itu terdapat perbedaan, karena bagian batin ini ada sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau, ya, dengan orang awam, sehingga Allah tidak menjelaskan lebih jauh, dan Rasul juga tidak menjelaskan lebih jauh seperti tentang rahasia roh. Dan ada yang kalau disingkap itu mungkin akal bisa menerima, tapi banyak madorotnya untuk menyingkap, seperti rahasia takdir. Ada yang berbeda. Ya. Yang ketiga itu antara zahir dengan batin. Ya. Yang mana bagian yang ketiga adalah kalau disebut secara zahir pun bisa. Tapi kadang-kadang hadis atau Quran menyebut dengan kiasan supaya lebih mengena pada hati. Dengan bahasa kiasan supaya lebih mengena pada hati. Sehingga antara zahir dengan batin itu tidak tangan. Allah tidak menyebut dengan makna zahir, tapi lebih menyebut kepada makna batin. Rasul juga menyebut dengan makna kiasan, makna batin. Yang kalau seandainya disebut secara makna zahir itu bisa, tapi lebih memilih menyebut dengan makna kiasan supaya lebih berpengaruh pada hati. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, itu antara zahir dan batin itu ibarat kulit dengan dalamnya. Dan ibarat bayangan sosok itu yang kita lihat dari jauh, kita tidak jelas siapa sosok itu. Setelah mendekat, oh ternyata Zaid. Maka antara Zaid dengan sosok yang tadi kita lihat itu tidak bertentangan. Cuma itu zahirnya, sedangkan batinnya baru diketahui setelah kita mendalami.
Seperti makna la ilaha illallah kita hanya mengetahui makna zahir, sedangkan para aulia sudah mengetahui batin makna la ilaha illallah. Dan tidak ada pertentangan antara makna la ilaha illallah yang kita pahami dengan makna aulia. Cuma mereka lebih jelas karena lebih mendalami lagi. Itu makna keempat. Sedangkan yang kelima, ya. Sedangkan yang kelima yaitu Quran atau hadis itu yu'abbir bilisanil hal. Ya. Ya apa? Bilisanil maqal alisanil hal. Ini mengutarakan sesuatu makna haliyah, makna kondisionalnya dengan bahasa maqal, dengan bahasa ucapan. Seperti qala walil ardi tiya, qala la waladiya, Allah berkata kepada langit dan bumi, "Tiya, datanglah kalian." Qala ta'ataina to'in, kami bumi langit mengatakan kami datang taat. Orang yang dangkal mengatakan, oh seolah-olah bumi langit itu punya lesan lalu berkata kami taat. Padahal maknanya bukan itu. Ya. Nah, dalam hal ini sudah kita jelaskan juga antara mazhab takwil dan mazhab tidak takwil, yaitu mazhab Hanafilah yang sangat ketat untuk tidak mentakwil dan mazhab Mu'tazilah yang terlalu bebas dalam masalah takwil, dan Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah yang berada di tengah-tengah antara dua mazhab itu tadi. Mereka hanya mentakwil sifat Allah yang itu pun yang sangat perlu untuk ditakwil, ketika tidak maka tidak perlu mentakwil. Ya, dan mereka tidak mentakwil apa-apa perkara masalah akhirat, masalah kubur, masalah barzakh, masalah mahsyar, itu mereka tidak takwil. Mereka pahami dalam menurut apa yang datang dari Quran dan hadis. Nah, kita sudah jelaskan lima macam itu tadi. Wa idh ra'ayna an naktasira, dan ketika kita melihat, kita memandang untuk naktasir bi kafatil awam, untuk membatasi diri ya dengan kafatil awam, dengan keseluruhan daripada orang-orang awam. Membatasi diri pada apa? Ala tarjamatil akidah, pada tarjamah, pada biografi akidah, pada penjabaran akidah alati harornaha, yang sudah kami tulis akidah itu tadi. Wa annahum la yukallafuna ghairu dzalik, dan bahwasanya mereka orang awam itu tidak dibebani selain itu, selain akidah yang sudah kita sebutkan di awal kitab Qawaidul Aqaid ini, ringkas akidah Ahlus Sunnah yang ringkas yang sudah kita sebutkan kata Imam Ghazali. Fi darajatil ula, dalam derajat pertama. Illa idza kana khawfu tashwishin li syuyu'il bid'ah, kecuali apabila ada khawfu tashwishin, takut akan gangguan karena beredarnya bid'ah, karena syuyu, karena menyebarnya bid'ah dalam masalah akidah. Fayarqa fi darajati tsaniyah, maka naiklah dia orang awam itu dalam derajat yang kedua, ila akidatin, kepada satu akidah, fiha, yang pada akidah tersebut terdapat lawami'u minal adillah, terdapat penerangan daripada dalil-dalil yang mukhtasaratun, yang ringkas. Ya, min ghairi ta'ammuk, tanpa pendalaman daripada dalil-dalil itu. Fal nurid fi hadzal kitab, maka ketika itu terjadi ya. Jadi ketika kita memandang bahwasanya orang awam itu cukup pada akidah yang sudah kita sebutkan dalam akidah Ahlus Sunnah di awal kitab ini, ya, kecuali ketika ada gangguan berupa bid'ah yang menyebar, maka dia perlu naik ke level kedua. Itu sebagai level pertama akidah. Ketika ada menyebar bid'ah kepada mereka, mereka perlu naik ke level kedua daripada akidah untuk mengetahui dalil supaya lebih kuat atau selamat dari gangguan akidah itu tadi. Maka kami ketengahkanlah di sini, ya. Tapi dalil-dalil yang bersifat umum, bukan pendalaman dalil itu tadi, itu cuma level kedua, karena pendalaman dalil itu masuk ke level ketiga. Itu orang khusus saja. Ya, itu makanya Imam Ghazali level ketiganya tidak ditaruh di sini, tapi dia taruh dalam kitab sendiri, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, tapi level kedua beliau taruh di sini, yaitu Risalah Qudsiyah ini tadi. Maka fal nurid fi hadzal kitab, maka mari hendaknya kita ketengahkan dalam kitab ini tilkal lawami, pencerahan, ya, pencerahan daripada dalil itu tadi, penerangan daripada dalil, wa naqtasir fiha, dan kita membatasi fiha padanya, pada lawami tadi, alama harornahu li ahlil Quds, atas apa yang kami telah tulis, telah karang, telah susun ma itu tadi, li ahlil Quds, bagi penghuni kota Al-Quds, Yerusalem. Wa samaina risalatul qudsiyah, maka kami namakan dia risalah Qudsiyah karena ditulis untuk ahlul Quds, fi qawaidil aqaid, dalam kaidah daripada akidah. Wa hiya mudatun fi hadzal fasl tsalits min kitab, dan dia ini tilkal lawami itu tadi, ya, pencerahan daripada dalil-dalil itu mudatun, tersimpan dalam fasal yang ketiga dari kitab ini. Nah, ini pasalnya al-fasl tsalits. Ini tentang risalah Qudsiyah. Ini penjabaran syarah daripada akidah yang disebutkan di awal kitab Qawaidul Aqaid itu. Di awal kitab Qawaidul Aqaid itu. Ya, fa naqulu fi tarjamati aqidati ahli sunnah fi kalimati syahadah al-iyadu mawlid Islam, wa naqulu bil taufiq alhamdulillah mubdil mu'id, dan seterusnya. Nah, ini penjabarannya. Itu risalah Qudsiyah. Ya, al-fasl tsalits min kitab Qawaidul Aqaid
fi lawami'il adillah lil aqidatil lati tarjamnaha birisalatil qudsiyah. Fasal ketiga dari kitab Qawaidul Aqaid dalam lawami'ul adillah, ya, penerangan daripada dalil-dalil bagi akidah yang sudah terjamna, yang sudah kami sebutkan dengan alati terjamna yang kami sebutkan dengan nama Risalatul Qudsiyah. Fanaqulu, maka kami berkata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi mayyaza isabatas sunnah atau asabatas sunnati bi anwaril yakin. Segala puji bagi Allah yang mengistimewakan kelompok sunnah dengan nurul yakin, dengan cahaya-cahaya keyakinan. Wa athara rohtul haqi bil hidayah, dan yang mana Allah telah mengutamakan rohtul haqi, kelompok kebenaran, dengan hidayah, penunjukan Allah ila daimiddin, kepada pilar-pilar tiang-tiang agama. Wajannabahum, dan Allah telah menjauhkan mereka, yakni kelompok kebenaran tadi, zaighaz zaighin, dari penyimpangan orang yang menyimpang, wa dhalalal mulhidin, dan dari kesesatan orang yang mulhid, yang ateis, yang menyimpang dari agama. Wa waffaqahum, dan Allah telah memberi mereka taufik, yakni rohtul haq tadi. Allah telah memberi mereka isabatus sunnah atau rohtul haq tadi, at-taufik lil iktida, untuk mengikuti sayyidil mursalin, untuk mengikuti penghulu para Rasulullah SAW. Wasaddadahum, dan Allah telah meluruskan mereka untuk ta'asi bisobatil akramin, dengan sahabat bisobil akramin, dengan sahabat-sahabat beliau yang paling mulia. Yassara lahum, dan Allah telah memudahkan bagi mereka iktifa'a asaris salaf, untuk mengikuti asar jejak daripada salafis solehin, hatta tasomu, hingga mereka berpegang, min muqtadoyatil ukul, ya, daripada tuntutan akal, bil hablil matin, dengan tali yang kuat, wa min sayyidil awalin, wa min syaril awalin, dan mereka berpegang daripada sirah orang-orang yang terdahulu, wa aqwaidim, dan akidah-akidah orang yang terdahulu mereka, bil manhajil mubin, berpegang dengan manhaj yang nyata, yang jelas, dengan metode cara yang jelas, jalan yang jelas. Fajama'u fil qabul, maka mereka mengumpulkan dalam menerima akidah itu tadi, baina nataijil ukul, antara hasil daripada akal, wa qadaya syar'il manqul, dan masalah-masalah yang disebutkan oleh syariat. Jadi mereka mengumpulkan antara dua, akli dan nakli. Mengumpulkan dalam menerima akidah itu antara dalil akli dan nakli, ukul dan manqul. Wa tahaqqaqu, dan mereka meyakini dengan kuat, anna nutqa, bahwasanya pengucapan bima tu'bidu, dengan sesuatu yang mereka diibadai, dianggap beribadah dengannya, dengan materi, min qauli la ilaha berupa ucapan la ilaha Muhammadur Rasulullah, laisa lahu ta'il, ucapan itu tidak ada manfaat, wala mahsul, tidak ada hasilnya, illam tatahaqqaq, jika tidak kuat apa alihatatu, peliputan, bima taduru, dengan apa-apa yang taduru alaihi, yang berputar alaihi, atasnya, atas materi, hadhihi syahadah, apa persaksian ini, minal aqtab wal usul, daripada kutub-kutub, poros-poros dan usul pokok-pokok. Ya, jadi bahwa mereka meyakini bahwa ucapan la ilaha Muhammad Rasulullah itu tidak ada manfaatnya kecuali dengan mengetahui poros-poros akidah itu. Apa saja poros-poros akidah yang bisa ucapan la ilaha kita mantap dengan pokok-pokok aktob dan usul tadi. Wa arafu, dan mereka mengetahui anna kalimat syahadah, bahwasanya dua kalimat syahadat itu ala ijaziyah, atas keringkesannya, ringkesnya dua kalimat syahadat itu, tatadamman, menyimpan akan isbat, apa dua kalimat syahadat tadi, isbat zatil ilah, akan penetapan zat Allah Ta'ala, wa isbat sifatih, menyimpan juga tentang penetapan sifat-sifat Allah, wa isbat af'alih, menyimpan juga tentang af'al Allah, penetapan terhadap af'al perbuatan Allah Ta'ala, wa isbat sidqir rasul, menyimpan penetapan terhadap kebenaran Rasul SAW dan para nabi yang lain. Fa'alimu, maka mereka mengetahui annabina al-iman, bahwasanya bangunan keimanan ala hadhil arkan, atas rukun pilar-pilar itulah, yadur, berputar. Bangunan iman itu berputar, berpijak atas pilar-pilar itu. Atas pilar-pilar isbat zat Allah, isbat sifat Allah, isbat afal Allah, dan isbat kebenaran para rasul. Empat ini yang nanti akan dibagi masing-masing, dipecah lagi dari empat ini 10, 10, 10, 10. Sehingga kaidahnya 40 nanti. Kalau Imam Ghazali. Wa ya arba'atun, makanya ada 4. Yaduru kullu ruknin min al-asyrati usul, yang mana setiap pokok dari 4 ini yadur, berputar pada asyratu usul, pada 10 pokok dari cabang 4 pokok ini tadi. Wa hiya wallahu a'lam bil akhirin. Itu nanti kita bahas apa cabang-cabang 4 ini. Dan masing-masing kita akan membahas nanti satu persatu dari 40 itu tadi. Dari 4 itu satu persatu di 10, 10, 10 itu dibahas penyebarannya. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.